Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono datang ke kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta tadi siang. Ya, pemirsa, SBY bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto untuk memberikan masukan terkait tugas-tugas Menteri Polhukam. Kehadiran SBY juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Presiden Megawati ini diklaim oleh Wiranto sebagai kunjungan sesama orang yang pernah menjabat posisi Menko Polhukam. Dalam kunjungan ini, SBY tidak memberikan pernyataan terkait kedatangannya ke kantor Menko Polhukam. Sementara itu, Wiranto mengaku diberikan masukan oleh SBY terkait hal yang menjadi tugas pokok Menko Polhukam. Wiranto mengatakan tidak membicarakan masalah hasil naskah tim pencari fakta kematian Munir Said Talib karena hal tersebut sudah selesai dan ditindaklanjuti Jaksa Agung. Tapi yang pasti ya kita saya senang ya bahwa mendapat kunjungan dari mantan presiden yang bisa memberi banyak hal ya, masukan-masukan untuk tugas-tugas mendatang. Enggak, itu kan urusan beliau dengan Jaksa Agung yang minta hasil pemeriksaan TPF Munir itu yang kemudian sudah sekarang sudah selesai. Menyikapi aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar tanggal 4 November mendatang, siang tadi Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh Islam. Pertemuan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, salah satu agenda yang menjadi pembahasan adalah aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada tanggal 4 November mendatang. Beberapa tokoh Islam yang datang diantaranya Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua PBNU Said Akil Siraj, dan Ketua Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir. Usai pertemuan, perwakilan ketiga ormas menggelar konferensi pers didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menjelaskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Dan pemirsa, berikut kutipan pernyataannya. Menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan silaturahim antara ulama dan umara, dan ulama untuk mempererat hubungan di dalam rangka menjaga, merawat daripada negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Beliau mengajak untuk kita menjaga NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kami semua sepakat bahwa kita memang bersiap untuk membela negara, dan bagi kami NKRI adalah final, dan kita tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini. Ini kesepakatan kami. Dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana beliau membangun kultur ekonomi, kultur politik, kultur sosial budaya, dan kultur hukum di negara ini dengan lebih baik daripada masa-masa yang lampau. Begitu juga beliau menjelaskan tentang bagaimana pembangunan nasional kita, termasuk konektivitas antar daerah, dan itu dijelaskan. Kemudian kita juga semua menyampaikan bahwa ada masalah yang sedang kita hadapi, itu adanya isu-isu yang menyangkut peristiwa Gubernur DKI yang pernyataan Gubernur di Pulau Seribu yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, tidak hubungan dengan pilkada, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tidak proporsional lagi, kan bahkan sudah di luar konteks, sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk. Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini.
kita juga bersepakat untuk menghimbau kalau nanti kemungkinan ada demonstrasi, ya, kita sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa di negara Republik ini memang demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan itu dan tidak menimbulkan. Oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan, dan juga jangan terprovokasi. Itu antara lain yang kita bicarakan. Dan di dalam menghadapi pilkada damai, kami juga sepakat dengan apa yang dihimbau oleh Presiden supaya dilakukan dengan damai, supaya dilakukan dengan tidak ada konflik, dan masing-masing calon itu supaya siap untuk menang.